Ya, selamat datang kembali di Wave Case Wave Podcast barengan sama gue Mardel dan juga Kowa United, dan kita kedatangan bintang tamu ini expert nih ya. ini senior sekali lah pokoknya lah. Senior. Nah, di mana-mana kemarin mukanya lagi ada tentang wah gimana nih jadinya Patrick Kluivert cabut apa enggak ya? Wah, Udah cabut kan? kan Udah cabut ke Belanda. Iya, iya udah kan? Iya. Udah. Jadi gimana nih Om Mario? Langsung mukanya seperti itu ya. Waduh. Ya, kita bahas MU Liverpool aja kali ya. Liverpool aja. Ini yang lebih kayaknya aman-aman aja. Aman, aman. Kalau yang nggak aman apa emang? Kok? Fans MU-nya nggak aman. Fans yang mana nggak aman? Sama fans yang mana lagi yang nggak aman? Liverpool juga lagi nggak aman fansnya. Oh gitu. Kemarin udah bikin video klarifikasi apa gitu belum? Enggak ada. Nggak ada. Emang sih ngapain? Oke Om Mario, jadi kita di sini akan langsung bahas buat ya Liverpool lawan United lah nanti. Cuman sebelum kita bahas itu, kalau gua sama anak-anak kalau di sini tuh kita memang dari POV fans, Om Mario. Ketika kita ngobrolin sepak bola gitu, kalau misal Om Mario kan ya di DPI, di Nalar, di Liputan 6, pasti lebih banyak in-depth-nya lah. Nah, background dari Om Sabto Haryo ini guys adalah seorang jurnalis yang memulai karirnya di tahun berapa Om? 99. 99. Treble, mesti treble lo tuh. Umur berapa lo kok? 9. 10. Udah mulai kerja ya. Ya udah kerja. Untuk jadi jurnalis. Gue masih ngapain? 99 itu waktu dulu di Masih ngomong gua. Enggak di bola ya? Bola. Oh, di bola. Terus juga udah sempat melalang buana yang liput ke Piala Dunia, Eropa, apa segala macam udah banyak. 2002 berarti. Piala Dunia pertama. Gua ngeliput itu. Gua ngeliput itu pertama kalau yang 2002 tuh gua ke Jepang. Ngeliput J-League. Karena kan yang senior-senior masih ada kan. Biasanya tuh jatah yang senior-senior dulu lah. Saya nggak hijau dulu. Wes kita lalu. Oh kita Itu lebih senior Iya, senior lagi. Dulu ada Dedi Rinaldi kalau tahu. Ada Yudi Oktav. Oke, dokter tahu. Ya, itu kan Oji juga tuh. ya senior lah. Biasanya kan emang kalau ngeberangkatin di turnamen-turnamen besar itu biasa yang senior-senior dulu gitu. Oke. Gua tuh baru dapat di 2006 tuh harusnya gua berangkat, cuman waktu itu istri gua ngelahirin, jadi nggak jadi berangkat. Akhirnya gua 2008 tuh Euro yang di Swiss Ukraina. Swiss Austria dulu. Swiss Austria. Swiss Austria. Terus 2012 Euro lagi Polandia Ukraina. 2014 itu Piala Dunia Brasil. Itu yang turnamen-turnamen panjang yang gue datang sejak sebelum kick off sampai final. Jadi gue di luar tuh 38 hari. Buset. Di Brasil 42 hari. Kenyang tuh ya, kenyang. Jadi selama Emang visanya dapet ya? Kalau Brasil kan nggak pakai visa. Oh, pakai juga. Yang sekarang tuh kayaknya udah nggak pakai Om ya? Dulu masih. Oh, dulu masih. Oke. Ukraina masih, Polandia, Swiss segala macam masih pakai visa gitu ya, dan mereka tahu kalau turnamen kan pasti dikasih kalau nggak paling nggak sepanjang turnamen itulah. Tapi kan gue selalu tiket tanggal segini biasa dikasih spare 2 hari setelahnya lah. Gitu. Jadi setelahnya pengen tahu kan abis mereka menutup turnamen itu gimana sih, di sananya tuh seperti apa gitu-gitunya. Tapi diantaranya ya gue ke final champion, kayak gitu-gitu. Tahun berapa tuh? Yang champion gue 5. Liverpool Milan. Enggak, 2010. 2010. Si Mourinho. Oh, Munchen di Madrid. Inter. Ya, Munchen Inter di Madrid. 2013 Munchen lagi ngalahin Dortmund. Terus 2005 gue Piala Dunia Klub. Oke. Yang di Jepang pertama kali tuh. Jadi ya gitulah. Kalau nggak liputan ke Barcelona, La Masia, pernah juga liputan ke Kirby, kandangnya Liverpool, pernah juga. Jadi ya liputan-liputan yang di luar yang turnamen resmi, ada banyak lah turnamen liputan-liputan gitu. Cuman kalau yang besar-besar yang panjang ya tadi 2008, 2012, 2014. Nah, dari situ tuh sebenarnya kalau kita ngomongin liputan, lu pasti kan bertemu dengan banyak sekali pemain sepak bola gitu ya, yang memang pada zamannya tuh lagi top-topnya gitu. One of the best moment ketika lu mungkin interview liputan dengan pemain-pemain ini tuh yang paling membekas apa sih? Karena gue tahu banget kok Om Haryo ini punya jersey tangannya Ronaldo apa Messi ya? Om? Messi ada, Ronaldo ada. Wah, gila. Udah dinamatin bola. Udah tamat nih. Nah, Di jersey apa? Om
Itu Madrid ya kalau yang Ronaldo ya? Pas baru dia dibeli Madrid sebagai pemain termahal itu 2000. Oh, 9-10. 2009 2010. Jadi gua kesana juga tuh tahun 2009 benar. 2009 dia habis pertandingan kalau nggak salah kalau nggak Agustus September lah. Ke situ kebetulan kan dia jadi dutanya Castrol pada saat itu kan. Iya. Dutanya Castrol. Gua lumayan dekat sama orang Castrol, terus dia butuh orang buat interview Ronaldo. Wah. Waduh, gua Di Madrid? di Madrid. Gue cuma mau lu yang interview, dia bilang gitu. Udah gue bilang ke kantor kan, ini gini, tapi kondisinya gini, ya terserah siapa lu mau yang berangkatin. Tapi ya udah, ini gue yang berangkat, udah. Oke. Gue interview Ronaldo, lumayan tuh kan dijatahin kan 15 menit. Jadi itu dia, Castrol mendapatkan 2 jam, Printing gua. 2 jam untuk interview Ronaldo sepanjang tahun. 2 jam itu udah termasuk interview, udah termasuk bikin iklan. Yang ada iklan dia di car park ya, Iya. yang gitu-gitu tuh, itu kayaknya ngambilnya sejam lah. Terus habis itu buat sejam lagi interview itu. Jadi sepanjang tahun lu cuma dikasih jatah 2 jam untuk Jadi Ronaldo. cuma 2 jam. Iya, Castrol itu. Nah terus gua ada dijatahinnya kan cuma 15 menit ya. Iya. Cuman karena obrolannya enak, akhirnya sampai setengah jam tuh. Dan Oh. ketika gua masuk ke ruangan, halo, Cristiano, I'm from Indonesia. Wow, extra jos, dia bilang gitu. Bola api. Dia ingat banget Extra extra jos, jos. Dia bilang, iya. wah lu ingat, of course, gitu. Terus Om. Dan ternyata itu orang baik. Dia- Orang ngelihat dia songong, enggak, gue bilang itu orang baik banget. Lu merinding. Itu sama gua. Sebagai fans sih kita merinding banget. Asli, gue bilang, kan gue mikir ini orang songong ya. Kalau lihat di lapangan kan, ya, emang he's truly wanna be the best, wanna be the winner. Jadi lu terkesan menyebalkan di antara orang yang lain karena lu maunya menang mulu. Ya emang nature-nya dia seperti itu gitu. Terus kasih pertanyaan-pertanyaan yang ya lumayan lah gue cari-cari yang lumayan butuh dia mikir lah. Terus begitu gue selesai, very nice interview, I like you. Gitu. Iya. Satu pertanyaan yang mungkin lo masih ingat sampai sekarang ketika ngobrol sama Ronaldo apa? Om? Ya, ada yang gue tanya tentang dia datang ke Aceh kan. Gimana waktu itu lo ngeliat Aceh gitu. Terus dia bilang, wow, gue merasa devastated lah. Karena gini. Itu something yang gue nggak pernah rasakan. Dan akhirnya gue rasakan something yang menggetarkan gue. Dia bilang gitu. Terus yang satu lagi gaya Fergie lah dalam menempatkan dia. Dulu kan di posisinya awalnya beda kan? Iya. Pure winger, habis itu gini. Kiri. Ya, apa yang menurut lo menjadi turning point, lo jadi sekencang ini sekarang gitu. Oh iya, menurut gua perpindahan posisi gitu-gitu. Ini setuju, iya benar. Gua setuju analisis lo gitu. Dia dipindahin sama Fergie gini-gini, membuat dia semakin mengasah kemampuan gol dia. Itulah. Itu ya one of the best momen juga. Gue sebagai jurnalis dapat one on one sama dia. Ya dan gue ternyata bisa mematahkan opini orang yang bilang dia tuh songong gitu. Masih ada nggak Om jejak digital atau mungkin kita bisa ngelihat di mana interview lo sama Ronaldo masih ada nggak sekarang? Masih sih harusnya ya. Udah masuk sekarang ada di YouTube-nya mungkin bola atau di mana gitu? Ini kan yang ini. Iya yang itu. Yang ini. Ada sih kayaknya, tapi bentuk tulisannya yang Oh, Mario itu. yoi, mudah banget. Masih bro. Masih belum. bro. Brother. Masih bro. Masih brother. Oh. Ntar kalau misalnya ada sih nih Om, kita pengen kita stitch nih, mau kita masukin Iya. ke podcast ini. Ntar Podcast. untuk orang-orang bisa ngeliat juga sebenarnya gimana. Dulu gue bikin, Di akunnya karena kan Om gue Mario. tabloid bola yang berangkat ya, jadi masih bentuk tulisan. Jadi ada di back page-nya tabloid bola tuh. Oke. Paling ini dan liputannya dan wawancaranya di situ sih. Oke. Dan lu wawancara dia, lu harus submit dulu pertanyaan-pertanyaan gitu kan buat publicist-nya kira-kira oh it's okay. Tapi akhirnya berkembang pertanyaan tambahan pun dia nggak masalah. Terus begitu selesai lo harus keluarin dulu interviewnya, dikirim lagi ke publicist-nya. Langsung zero correction tanpa revisi. Oke, good to go. Ya udah. Luar biasa. Gila, kalau zaman sekarang udah viral kali. Udah Viral sekali itu dengan minta Kalah viral dong sama dia. Woi, Dia 3 kali baru ketemu. Iya, apa yang ketiga kali? Ronaldo. Iya, akhirnya ketemu setelah berkali-kali mencoba. Tapi itu kan tadi Ronaldo Om. Kalau Messi sendiri lo Messi impression-nya gimana? justru kan kalau di publik tuh kan Madrid songong, Iya. Barcelona baik. Iya. Di publik kan kayak gitu ya, maksudnya ini lo humble nih pemain Barcelona. Tapi pas gue ketemu kebalikannya.
Bener kan? Iya. Sesuai naluri gua. Mampus. Tapi mungkin pas momen itu ya, pas momen itu tuh ternyata penerimaan Madrid ketika gue datang, gue mau ke tempat latihan mereka di Las Rosas itu kan lumayan jauh tuh kayak dari sini ke Bogor lah gitu, tempat latihan timnas Spanyol sekarang. Dulu kan mereka si Valdebebasnya tuh baru dibangun, mereka minjem fasilitas timnas Spanyol di Las Rosas. Waktu itu Owen baru datang, gue wawancara Owen. Terus ya era lumayan lah tuh kan yang Kakak, lagi jago-jagonya. Benzema. Itu belum, yang 2005 gua pertama. Oh, 2005. Yang pertama kali ketemu mereka di Madrid, penerimaan dari kubunya Madrid sendiri, oke, lu boleh nanti interview di sini gitu. Aduh, kebuka banget gitu loh mereka. Iya. Sebetulnya, lu mau tahu nggak di sini yang nunggu interview berapa orang? Dikasih lemarinya gitu tuh daftar orang yang berfile-file gitu. Ini yang semua pada mau interview. Tapi lu beruntung, gua kasih interview besok gitu. Dibilang, wah, ke tempat latihannya ya gitu. Udah dikasih tiket ke latihannya, kayak daily pass buat latihannya. Lu datang ke sana gitu. Udah. Nah, gue sebenarnya mau nyegat Beckham di situ. Dibawain sama orang Adidas, sepatunya Beckham yang limited edition itu, yang cuma ada berapa lah? 230 ya, pokoknya 23 apa 723 lah. Yang sepatunya itu udah dibawain. Gue nyampe, kan gue harus wawancara si itu dulu tuh, Owen dulu kan, wawancara Owen, terus nanti pemain keluar dari sana tuh mobilnya, oke, gue lari kan ke sana, saat did Beckham pass? Ya, you just miss him. Anjir, dia kelewat gitu. Gila. Terus di saat itu juga, gue liputan mereka juga kan, pertandingan malamnya tuh mereka Liga Champion lawan Wisla Krakow, tim Polandia. Terus habis itu mereka pertandingan exhibition lawan Pumas Unam Pumas tuh dari Meksiko. Friendly berarti ini? Friendly, ada karena awal musim, baru mulai. Nisra belum ya? Belum. Nisra musim depannya deh. Itu masih Raul Morean. Raul sama siapa ya? Raul, Owen, Guti. Zidane masih ada. Ronaldo masih ada, Ronaldo botak. Udah nggak ada deh yang Ronaldo botak. Pokoknya 2004 2005. Gua kesana Ronaldo masih ya? 2004 2005 itu iya mereka habis Euro ya. Oh iya kalau nggak salah habis Euro 2004 mau mulai musimnya 2005. Mau mulai musim 2004 2005 habis Euro 2004. Iya ketemu ini pas Unam Pumasnya pelatihnya Hugo Sanchez. Legendnya Madrid juga kan. Terus ngobrol juga. Terus terus pas di mix zone ketemu pemain-pemain Madrid, baik semua tuh nyamperin gitu. Yang gue pikir songong nih ternyata lo nggak bisa melihat something yang di luarnya doang. Ternyata pas lo jalanin, anjing baik-baik ya mereka ya. Yang gue kan suka Barcelona gitu ya. Ternyata nggak songong juga sih, baik juga gitu loh. Nah, terus pas ketemu beberapa pemain Barcelona justru Messi itu tapi yang kayak Messi gimana? Yang cuek-cuek gitu. Nggak, maksudnya dipanggil nggak bisa nengok, nggak mau berhenti gitu. Tapi akhirnya kaos itu dikasih ke timnya dia untuk ditandatangan. Jadi nggak yang langsung di dianya. Jadi lu nggak langsung interview Messi-nya. Oke. Karena dia itu apa namanya nggak semua mau berhenti gitu. Tapi ada yang berhenti. Siapa ya waktu itu berhenti ya? Pique masih. Pique belum masih bocah. Kayak MU aja belum kayak di musim itu. Iya, jadi itu ya. Messi emang udah ada 2004 2005. Bukan di tahun itu, dia tuh yang tahun 2008 2009 apa ya? Apa 2008 2009 apa 2009 2010? Oke. Udah ada Pique. Iya, udah ada Pique. Pique kan habis juara 2008 2009 juaranya kan, iya. Jadi ya kalau lo lihat atau lo lihat dari luarannya pemain songong, belum tentu aslinya songong. Itu gue dapetin di Ronaldo. Emang ada yang songong? Ada loh. Mainnya belum bener aja udah songong banget ngelewatin lo kan di Malaysia kan. tapi lu kan maksudnya datang kan kerjaan nih ya. Lu ada starstruck-nya gak? Ketika ketemu pemain-pemain bola itu Om, apa lo being profesional aja? Gua nggak, tuntutan kantor mengharuskan gua untuk foto dengan pemain. Jadi interview yang kita lakukan dianggapnya valid kalau ada foto pemainnya. Padahal kan ada nggak ada, kalau lo interview kan memang ya harusnya valid lah ya. Maksudnya media luar pun nggak ada yang foto juga. Cuman karena kebiasaan orang kita pengen tuh, ada nih dia berangkat ketemu si ini foto, ketemu si ini. Jadi mau nggak mau kita mendeliver itu yang permintaan kantornya seperti itu gitu. Jadi ya mau nggak mau kita jadi foto gitu kan. Padahal gue kan bukan tipe yang gue ngejar-ngejar untuk foto sebetulnya. Dalam berapa kesempatan ketemu pun
ya nggak foto tapi interview aja gitu kan. Tapi kalau harus foto ya mau nggak mau jadi selfie juga ya, kayak modelan gitu. Tapi lu kan belum ada handphone yang gitu kan. Yang proper ya. Yang proper, jadi pakai kamera digital masih yang kadang-kadang ada yang gede tuh. Aduh goyang-goyang gitu pencet. Susah gitu. Kalau starstruck ya pasti anjing nih si ini nih, ini sini. Cuman kan balik ke persiapan kita kan. Iya. Kayak lo misalnya ngeliput, jangankan turnamen, match yang final champion gitu misalnya kan. Berarti kan lo ada set of players, 23 pemain gitu kan. Ketika di mix zone, chances lo ketemu berapa tuh? 46 pemain kan? 46. Iya. Dan yang mau berhenti siapa? Kan lo nggak tahu Iya, kan? betul, Berarti betul. lo harus menyiapkan pertanyaan untuk 46 pemain kan? Betul. Paling enggak kan? Wah. Lo harus membuat persiapan seperti itu. Karena lo Yang nggak... general aja kok. Iya, Iya. pokoknya apapun yang, wah si dia nih, pertanyaannya apa ya? Oh iya, dia main di klub apa, dia main di negara apa, pertanyaannya tentang apa gitu, itu harus ada at least 2-3 pertanyaan untuk masing-masing pemain gitu tuh. Udah ada kuncian lah Iya, ya. tuh, nah itu yang bikin menarik sebuah liputan tuh persiapannya gitu. Gila. Jadi benar-benar profesional aja gitu. Kalau kita mah tetap aja ketemu siapa gitu pemain MU yang West Brown siapa masih tetap aja starstruck ya. Gue ketemu Kobe Mainoo starstruck. Salah ambil jersey. Gila sumpah segitunya. Segitunya segitu. Tapi kalau gua boleh recap Om, ketika tadi kan lo udah ceritain jurnalis, perjalanan lo ketemu Ronaldo, ketemu siapa segala macam. Kalau kita ngomongin one of the best momennya Om Sabto Haryo tuh ketika selama ngeliput tuh pas event atau mungkin occasion apa sih Om? Kalau puas, sebenarnya kalau gue puas tuh, kalau liputan non turnamen, liputan ke La Masia. Karena itu kan, gue fans Barca juga ya. karena gue fans Barca juga dan gue orang pertama dari Asia bahkan, apalagi Indonesia gitu ya, yang boleh masuk ke La Masia. Wah, Itu La orang Masia yang pertama. orang La Masia yang lama ya, yang gedung Iya, kayak gedung Mediterranean kecil itu kan suka nongol tuh kalau kita search La Masia tuh ada gedung kecil di sampingnya Camp Nou. Satu pekarangan gitulah, terus ada gedung kecil. Dulu tuh tim arsitektur itu menjadikan rumah itu rumah singgah untuk ngebangun si Camp Nou itu. Oh, Oke. mes ya. Mesnya gitulah. Terus habis itu kan nggak dipakai. Terus tahun 80 itu coba dibuat, ini kenapa nggak kita manfaatin aja buat jadi mes pemain. Iya. Habis itu mereka jadiin itu sebagai mes pemain. Jadi gua sampai 3 kali ya ketemu orang Barcelona untuk bisa minta izin liputan. Entah korespondensi, entah ketemu, dan akhirnya pertimbangan ketiga baru Indonesia. Oke, you good to go, lo boleh ke La Masia. Bener, wah ya udah, datanglah. Bukan gua. fans Barca aja, gue merinding. Kayak kemarin kita masuk Carrington kok. Iya. Iya, masuk dari Oke, luar. Saya masuk. Wah, saya keplak-keplakin tuh pemain yang suka mainnya bego tuh MU itu ya. Saya ngebayangin sekarang Manchester udah kebeter kita beneran ke sono. Dan itu cuman isinya kan 30 pemain doang. Sementara La Masia yang sekarang kan yang gede tuh, yang kelihatan kaca-kaca itu kan udah bukan La Masia yang terpilih lagi 30 orang. Jadi kan yang lo bayar bisa latihan di situ. Latihannya. Terus lebih expand, lebih banyak lah pemainnya. Kalau dulu tuh betul-betul yang 30 terpilih, termasuk eranya Messi, Iniesta. Nah, di Boyan ya. Bojan pokoknya ngerti muda-muda masih. itu tuh yang datang umur 8, umur 10 tuh ya datangnya pasti ke situ. Oh, udah nginepnya di situ aja. Iya. Terus Di kan Manchester ada. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada, belum ada kayak nah, gitu-gitu. itu masuk ke situ. Terus dia bilang, itu pojok Messi katanya. Pojok Messi. Messi corner. Messi border. Why you tuh bilang itu pojok Messi. Iya, soalnya begitu dia datang 6 bulan pertama dia di pojokan aja nangis katanya gitu. Oh gitu. Jadi makanya gue nyebutnya itu pojok Messi karena saking dia anak baru kan datang Iya, dari iya, Argentina masih tune in gitu, homesick gitu. Iya. Ini di pojokan aja nangis gitu. Kayak di karantina ya. Iya bener kan? Iya, Hal-hal kayak gini jarang sebenarnya keluar di media. Iya. Oh, harus ngeliatin experience-nya tuh depan mata. Bener. Karena kalau lu ntar ke Manchester juga kayak gitu tuh. Pasti. Banyak cerita-cerita yang orang nggak tahu di media tapi ntar lu bisa ceritain. Iya. Ini valid banget nih, dalam banget nih ngomonginnya. Berarti kan tapi keren sih maksudnya. Iya maksudnya jebolannya Barca kan lama sih jago-jago ya karena memang kalau udah di karantina kan udah dedicated aja kan. Iya. Terisolasi dari dunia luar kan. Gue melihat itu sebagai hal yang spesial karena mereka tuh punya filosofi untuk
mendidik someone tidak hanya menjadi pemain, tapi menjadi pribadi. Oh. Karena yang lolos dari La Masia ke tim senior itu cuma 3%. Anjir. Yang Iya, bisa lolos setiap edisinya gitu. Jadi cuma 1, 2, 3, satu edisi panjang gitu. Sementara yang paling banyak memang edisi mereka juara 2008-2009, Iya. Pedro, Busquets, Xavi, Iniesta. Betul. Pokoknya satu itu memang itu anti teori lah. Lo bisa munculin 7 sampai itu, it will never happen kata si direktur akademinya gitu kan. Jadi kita mau mendidik mereka, pendidikan formalnya juga dikasih gitu. Jadi sekolah dulu, latihan, sekolah, latihan tuh. Dan sekolahnya sesuai dengan lu maunya apa. Lu mau apa sih? Matematik. Oke, gue kasih ke sekolah matematik yang bagus. Lu Oke. mau apa? Musik. Oke, lu gue masukin sekolah musik. Jadi ketika lu nggak jadi pemain, lu masih bisa jadi someone to give to the society. Nah, itu yang gue bilang, wah keren sih La Masia kayak gini. Terus gue nggak sembarang milih pemain gitu. Along the way, gue pernah nih ngeliat pemain yang jauh lebih bagus dari Messi dari sisi operan misalnya, terus lebih kenceng dari Pedro larinya lebih gini, tapi they don't have the value of Barcelona menurut mereka. Wah. Ini kalau jadi pemain songong nih orang gitu sama mereka nggak diterusi ini. Jadi emang mau menjadikan orang sebagai pribadi juga gitu. Jadi kan hal-hal yang iya anjir ya udah yang hal-hal yang kita nggak pikirkan. Tapi akhirnya semua klub kan melakukan itu ya. Yeah. Manchester Way lah, Liverpool Way lah. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan itu. Jadi kalau lo nggak bisa jadi pemain, lo tetap bisa berkontribusi buat klub lo. Jadi pelatih junior kek, jadi apa gitu. Ada juga gitu. Sebenarnya kan itu kayak hal-hal kayak gitu, kok itu fundamental kan. Selain lo jadi seorang pemain sepak bola, tapi lo dari secara pribadi tuh harus oke banget lah. Betul. Nah, ini kalau gue coba rujuk nih Om, kalau kita ngomongin soal pesepak bola zaman sekarang, ya Gen Z footballer lah gitu kan ya, dengan yang zaman-zamannya Om Haryo, zaman-zamannya gue sama Koko, itu kan ada perbedaan sebenarnya. Tapi kalau lo ngelihat contoh di kita ngambil case-nya misalnya kayak Garnacho, Mainu atau mungkin siapa Anthony, Sancho, Højlund gitu. Wah, pemain MU semua Iya, makanya bermasalah. maksudnya kan pemain-pemain Gen Z ini tuh somehow mereka bisa lebih speak up untuk apapun itu. Tapi kalau lo bisa ngasih gambaran secara garis besarnya Om, apa sih yang membedakan pemain Gen Z dan juga pemain yang di zaman-zaman kita dulu, zaman-zaman ya Beckham atau mungkin Kayaknya Wayne Rooney. udah beda 2 generasi nggak sih? Iya. Ini Gen Z kalau zaman dulu milenial ya berarti ya? Milenial ya, pemain milenial. Iya, milenial ya. Ya. Karena jadi defense tuh Om. Karena ada defense tuh kayak ngerasanya lu kok mainnya nggak buat apa ya, buat klub lu, nggak pakai hati. As long as lu dikasih duit gede, ya udah lu main. Ya gua kalau main jelek, gaji gua tetap segitu kok. Iklan tetap masuk kok, kayak gitu sih Om. Ya kayaknya ngelihat society sekarang kan kayaknya menggambarkan itu juga ya. Maksudnya anak-anak zaman sekarang lebih aware tentang ya segala macam lah. Sebelum ini kan kita kayaknya nggak pernah merhatiin mental health ya. Maksudnya kita perhatikan, tapi nggak seperti sekarang gitu kan. Maksudnya orang tuh mental health matters buat anak zaman sekarang. Work-life balance tuh penting buat zaman sekarang. Terus gue mau keluar mau apa ya terserah gue pengen ini. Nah itu kan anak-anak sekarang lebih berani untuk speak up seperti itu. Nggak cuma di lapangan, di dunia kerja kan kayaknya juga kayak gitu juga ya. Jadi kan pendekatan lo berbeda-beda gitu kan. Kayak gue di kantor gue yang lama gitu, di tabloid bola tuh. Ya ada senior gue yang jauh banget tuh, Mas Broto Happy lah. Yang Arief Kurniawan yang senior banget. Dan yang magangnya tuh seumuran anak gue gitu, 17 gitu kan. Ada yang segitu, anak yang baru masuk yang umur 19, 20. Kan lo beda cara ngerangkul mereka gitu ya. Betul. Untuk punya output yang sama, lo yang ini bisa lo kerasin misalnya, yang ini lo nggak bisa. Lo gimana sih cara ngerangkul orang atau itu biar jalan dengan irama yang sama gitu. Kayaknya di klub juga seperti itu kan. Lo nggak bisa lagi, gua rasa health treatmentnya itu kayaknya nggak akan work juga di zaman sekarang gitu. Kan lewat sini keluar sini, lewat sini keluar sini. Kalau zaman dulu mungkin itu emang paling ampuh dan para pemain emang harus digituin untuk bisa itu. Tapi kan zaman sekarang justru lebih ke pendekatan personal satu-satu gitu-gitu. Oh, performnya akhirnya bisa naik gitu. Jadi ya itu gimana caranya. Makanya sekarang kayak coach dan manajer ya lebih ke manage-nya kayak lebih banyak sekarang ya. Lebih manage ya itu yang selain lo dari sisi teknis bermain, tapi dari sisi non teknisnya tuh
menjadi semakin penting karena kan kita ngeliat contoh beberapa pemain Roma United ya yang cabut keluar kok bisa perform ya. Ah, itu dia. Iya. Yang cabut keluar itu dia. Bisa perform ya. Ini kan Pak di Manchester kemarin kok nggak perform ya? Apakah mereka punya tekanan yang cukup sehingga nggak keluar dan pelatihnya nggak ngebantu untuk bisa ngeluarin itu? Jadi ya ujung-ujungnya oke lah gue cabut. Pas di luar, dipegang sama pelatih ini kayaknya pendekatan yang berbeda. Kok dia bisa lebih lepas ya mainnya? Itu ya mungkin ada pengaruhnya juga di situ. Tapi lu kalau ngeliat sosok Amorim tuh capable nggak sih Om dengan approaching ke beberapa pemain lah gitu. Karena kalau kita ngelihat sekarang sesimpel gini deh, setiap dia press con, pasti Amorim juga ngeliat, dia tuh sangat bisa banget untuk public speakingnya tuh bagus lah. Dengan kayak hancur banget si MU juga masih coba ngomongnya tuh masih tetap bisa anes gitu. Soft spoken tapi tetap bisa nyentil. Nah menurut lu karakter pelatih seperti Ruben Amorim ini tuh kalau dilihat sampai di titik sekarang sama United itu seperti apa? Kalau gue sih dari awal, kan sebelum pergantian ke dia ya, gue bilang the next pelatihnya United, para fans United nih, lo harus bisa menerima bahwa kali ini lo nggak bisa instan nih. Kali ini will take time nih buat tim lo nih, karena sejujurnya level lo sekarang bukan lagi di top 4 nih, lo lagi bener kan dari sisi top 4 dari bawah. Dari bawah aja. Jadi lo sekarang bersaing sama West Ham, lo bersaing sama tim-tim yang ada di papan tengah lah, Brentford gitu-gitu. Nah lo harus ada di bisa menerima realita itu dulu, seperti fans Liverpool menerima realita itu. Ditai-taiin fans United sepanjang berapa tahun kan mereka kayak gitu, ditai-taiin fans Arsenal sepanjang mereka nggak pernah juara 30 tahun, tapi ya udah sampai situasi di mana ya udahlah kita percaya ini bakal nge-build. Ya ketika Klopp datang pelan-pelan kan, nggak langsung juga. Ya dia memang sampai ke final Liga Eropa sama Carabao ya kalau nggak salah. Dia sampai di final itu. Tapi itu penting karena bisa memberikan mentality ke pemain bahwa kita worthy of a finalist loh nih. Kita masih tim kayak gini aja nih, kita bisa sampai final nih. Jadi belief itu yang ditanamkan oleh pelatih. Tapi kan tim lu nggak langsung bagus kan. Ya jadi kan pelan-pelan tuh Klopp mulai nyusun timnya, perlahan-lahan sampai akhirnya menjadi winning team. Itu kan butuh proses 3 tahun akhirnya kan. Siapa? Klopp 3 tahun. 2019 kayaknya baru juara. 2019. Tapi kan ya itu Klopp itu ada ininya, ada milestone-nya lah, ada pembuktiannya. Sedangkan kalau Amorim sekarang kan ya belum ada ya, tapi emang terlalu masih sebentar sih sebetulnya. Di musim lalu aja dibilang ancur-ancurannya. Lu sampai final Liga Eropa kan? Final ya. Makanya kan. Siapa yang gagalin kita nggak jadi juara? Siapa kok? Sebut. Oh, Nana. Nying. Maksudnya dari tim kalau lo mau bilang jelek, peringkatnya jelek, bisa masuk final gitu loh. Itu kan artinya lo punya potensi sebetulnya gitu ya. Tapi kan emang konsistensi yang gue bilang belum bisa ditemuin sama timnya Amorim. Makanya balik ke pertanyaan Mardel tadi, ya gue bilang ini fansnya siap nggak menerima tim ini butuh waktu lebih dari setahun atau 2 tahun untuk bisa melihat tim ini balik on track-nya gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja sih Om kalau dari kacamata gue, tapi dengan progres yang menurut gue pribadi, nggak tahu sih kalau menurut lo kok, itu kelihatannya tuh pattern-nya ada, kelihatan. Menang kalah urusan belakangan, tapi pattern-nya itu menurut gue kayak kemarin orang-orang selalu mempertanyakan formasi 3 back-nya Amorim. Kalau formasi 3 back-nya Bapak STY kita sangat senang sekali gitu kan. Glasner terbukti. Iya, terbukti. Tapi kalau misalnya kita ngomongin 3 back-nya Amorim nih, apa sih Om yang sebenarnya yang membuat dia tuh kekeh untuk menjalankan filosofi atau ideologi seperti itu? Memang kalau kita ngomongin pelatih itu harus punya karakter. Zaman ETH aja semua orang, wah ini salah nih cara sistemnya nih. Orang hajar juga kan. Dengan sekarang treatment yang berbeda pun kok kayaknya sulit gitu. Nah kalau dari kacamata lu tuh Om, kalau bisa lebih dalam lagi sampai di titik ini ntar lagi lawan Liverpool, apa sih yang masih perlu diperbaikin dari skemanya Amorim? Murni ke eksekusi sih. Kalau di eranya Ten Hag kan sebetulnya gue ngeliat
best way to play-nya United adalah defense to counter sebetulnya Iya, karena Ten Hag. transisi. Karena transisinya bagus banget kan, mau lawan Arsenal lah, mau lawan City lah, mau lawan tim-tim itu transisinya emang lagi bagus-bagus banget gitu kan. Makanya tapi kan dia mencoba untuk build up lah, dia mencoba untuk nggak mempertahankan sistem lo itu gitu. Nah itu yang gue selalu pertanyakan dari Ten Hag. Amorim ya orang mau bilang batu, tapi dia punya sistem yang jelas dia mau seperti apa. Setuju. Cuman Eksekutornya nih. eksekutornya masih kan gue berapa kali tuh debat sama Aldi, terus kemarin ada review juga dari Hanif yang dia kan kalau versi gue, lu punya XG one of XG paling tertinggi. Top tier nih. Iya. Nomor satu. touches in the box paling banyak juga, shots paling banyak juga, one of the yang paling banyak lah di liga gitu. Tapi kok nggak jadi angka ya? Kok nggak itu jadi kenapa 3 nya? poin ya? Iya, Artinya kan, nah lu belum ketemu sinkronnya nih. Nah, kalau lo memang sistem lo nggak jalan, gue bilang nggak mungkin angka-angka ini muncul. Betul, Lo nggak mungkin nge-create chance yang bisa mendapatkan XG. Lo nggak mungkin create chance yang bisa mendapatkan shots. Chance ada, shotsnya ada, tapi nggak masuk. Itu kan yang jadi masalah conversion dari Iya. dari itu. Nah, lu berharap pada Bemo, lu berharap pada Kunya. Iya. Emang mereka big profile players kan nggak juga. Maksudnya kan oke, mereka lama di Liga Inggris Premier League gitu. proven. Premier League proven gitu. Tapi kan tetap aja once lo berseragam tim besar, masih ada adjustment lah ya dari pemain. Emang Isak bisa langsung jago di musim pertama? Nggak juga kan? Enggak. Masih butuh adaptasi dari para pemain untuk ngerti, oh Isak doyannya bola begini, oh gini kan. Komunikasinya itu kan ada komunikasi sehingga menjadikan dia akhirnya pemain yang bisa ngegolin terus-terusan gitu. Nah, punya potensi untuk itu. Gue mau punya potensi untuk menjadi pemain yang nyetak gol banyak. Tapi kan belum semua tahu, gue mau bagusnya lari dari sini nih supaya dia tinggal belok, tinggal nembak misalnya gitu. Punya bagusnya dapat bola behind the back. Untuk dia ngejar one on one, nembak. Itu kan in some cases muncul, tapi kena tiang lah, kena mistar lah, ketepis kiper berapa kali. Artinya kan lo doing the right thing. Cuman yang gue sering pertanyakan dari Amorim adalah ketika lo udah mentok nih, nggak jalan skemanya, nah dia nggak ada Plan B. backup plan-nya. Itu kelihatan jelas ya, Om, ya? Tidak ada backup plan. Kelihatan. Oke. Itu kan lo misalnya gitu ya, awalnya lo Bruno sama Ugarte atau sama Casemiro gitu. Tapi begitu nggak ini, ya lo dorong aja lah Bruno ke depan lebih deket sama kotak gitu kan. Sementara duanya lo double-in lah, Ugarte sama ini misalnya masuk di situ biarin aja lebih dekat ke kotak, akan lebih punya impact kalau dia lebih dekat ke kotak kan. Betul. Kalau dia terlalu deep, jadi nggak keluar kualitas dia dalam nusuk dan memberikan peran di dalam area lawan gitu. Jadi ya menurut gua adjustment dan in-game management dari Amorim sih yang perlu lebih disempurnain. Tapi gua nggak setuju kalau orang bilang lo tambeng banget sih pakai 3-4-3. Nggak masalah 3-4-3-nya. Lo startnya bagus kok, lo bisa bikin peluang lo. Cuman by the time itu mentok, nah apa nih yang lo harus ubah? Itu sih yang menurut gua masih dari sisi Amorimnya itu, dari sisi pemain, belum semuanya bisa convert apa yang lo dapatkan dari angka-angka itu. Nah, kalau gue mau nanya sama lo nih, Om. Lo kan ya data banget, apa banget. Kalau XG tadi, ya kita sama-sama tuh paling tinggi. Tapi kalau gue lihat, memang tingginya itu karena United banyak banget nendang. Dan Tapi ngaco. iya, bener. MU itu salah satu baik gitu. Dan once yang bener-bener emang harusnya gol, lo ketahan kayak waktu itu Kunya. Kalau ingat, Mario ingat lawan Fulham. Iya, 2 kali. 2 kali, 1 tiang. Terus Brentford juga. Berleno tiba-tiba jago. Terus lawan City, si Mbumo dalam kotak penalti tiba-tiba tangannya Donnarumma. Jadi gimana ya? Kayak ada ada sueknya gitu loh. Dan kalau ngomong data lagi, kalau tadi lu bilang skemanya udah jalan segitu, dan Bruno tuh ternyata jarang banget pegang bola loh di musim ini. Apakah dengan datangnya pemain yang benar-benar shoot in dengan skemanya, apakah emang Amorim akan berubah? Karena kemarin pertandingan terakhir lawan Sunderland dengan ada Mason Mount yang ya kita sama-sama tahu off ball movement-nya bagus dan dia juga ikut bertahan. Ternyata works tuh. Tapi kan itu posisi Kunya. Kunya pas masuk jadi seolah-olah kayak wasting gitu loh. Apakah kuncinya ujung-ujungnya butuh pemain? Gua rasa sih belum maksimal semuanya sih. Masih bisa lebih maksimal. Pemain-pemainnya tuh kayak Mount ternyata baru bisa muncul kayak gini lagi kan belakangan.
lo bisa first touch kayak gitu langsung ngegolin gitu kan. Ini versi Mount yang di Iya, Chelsea iya, nih, iya. akhirnya Iya. balik lagi kan kita pengen lihat yang kayak gitu. Versi Kunya untuk mencari posisi itu selalu bagus gitu, tapi kan ya terbentur eksekusi. Mungkin satu-satunya yang menurut gua masih belum cocok tuh Shaw sih sebetulnya gua. As a 3 back. Tapi kenapa masih dipakai terus? Lo itu punya dia. pandangan sendiri Itu nggak? dia sih menurut gua Bang Aryo. agak gua pertanyakan sih. Karena senior kah apa? Lo Karena udah mau lebih Piala matang. Dunia nih. Iya. Biar Kalau dikasih jatah mau ya udah main Inggris. 4, kalau dia mau lo mau mainin ya udah main 4 gitu kan. Dia emang lebih bagus di sayap, back Iya, sayap di lah ya. Inggris kan dia bagusnya Iya, di back back sayap sayap. kiri kan. Ketika 3 ya lo kadang bagus, lo kadang enggak, tapi seringan out of possession menurut Iya, gua. iya. Kenapa ya nggak Maguire, tapi kan Maguire cedera, Maguire kan tengah kan. cedera dan nggak cedera gitu kan. Iya, karena kan back tengah kiri itu ya itu tempatnya kalau- si kalau- Lisandro Martinez. Kalau ada De Ligt, kan si Maguire juga sering main bareng De Ligt. Bareng-bareng Kiri Deli juga. di kanan, Maguire-nya yang tengah. ya. Sini Yoro. Euro-nya cadangan. Atau ya kalau Euro ada- main kalau bertiga, ada Euro Shaw. di kiri. Iya, Euro di kiri. Iya. Iya. Pokoknya tuh di luar show tuh menurut gua lebih masuk akal sih menurut gue ya. Kalau Iya sih. karena show sering kali terekspos Mhm. dan juga ketika transisi itu posisinya sering di luar posisi yang meminta pemain lain tuh nge-cover dia gitu. Jadi banyak lubang-lubang yang dimanfaatin dari posisi itu. Mungkin kalau yang dari komposisi 3-4-3 bukan komposisinya, cuman personelnya gitu ya. Si show itu sih yang menurut gua masih bisa diperbaikin sih. Iya, karena memang kan ya itu posisi Lisandro Martinez Iya, iya. lagi cedera dan ada lagi penggantinya cuman Aiden Heaven yang dari masih muda tapi kan. Ya mungkin dia bersabar kali ya jatuhnya ya. Oke, Atau oke. kalau mau nyoba 4-2-3-1 kan sebenarnya lebih make sense ya formasinya ya. Iya. Dorgu lebih natural misalnya di bek kiri, kalau nggak si Shaw sekalian lebih Iya, natural di bek kiri, di kanannya lo bisa mainin Dalo di bek kirinya, di bek kanannya atau siapapun lah ya. Iya, tapi Dan kalau gua- Ahmad Diallo kayaknya memang agak sulit juga ya kalau jadi back. Sebetulnya kanan kalau ya, dia kok. disiplin oke sih. Cuman kalau nggak disiplin Tapi itu nggak defense-nya repot. kurang deh, ya kan? Defense-nya kurang. 4-2-3-1 di 3 atasnya, nah bisa dia. Karena emang kalau gue berapa kali ya itu kan 3-4-3 kan formasi ya, tapi waktu saat lagi main diserang dari sisi kiri itu ya 3 back, yang back tengah kiri jadi back kiri, yang 2 di tengah lagi jadi back tengah yang Ahmad Diallo harusnya atau Dalot lah seringannya itu harusnya jadi back kanan, cuman ya seringkali kan telat mundur, makanya itu ke expose kan di situ kan. Karena emang ya pemain Iya, berarti. dan kalau misalnya nih Om, ketika kita ngomongin nanti Liverpool lawan United di minggu ini. Liverpool dengan sekarang kalau katanya Rizal, tahun ini adalah memang sebenarnya tahun dimana malah tahun sebenarnya nih Arne akan pembuktiannya, Ujian. terbesarnya gitu. Apa kalau punya pendapat lagi juga boleh. Tapi dengan 3 kali kalah beruntun kemarin, efeknya akankah malah bounce back untuk Liverpool atau United yang bisa manfaatin momentum lagi suenya Liverpool ini, Om Mario? Mainnya di Anfield lagi. Iya, Iya, tapi 3 main kalah nggak di Anfield ternyata ya. away semua. Away semua. Siapa? Liverpool. Liverpool ya? Enggak, MU main di Anfield lagi. Iya, Tapi iya. 2 kali Anfield terakhir seri kan? Minggu Dua musim terakhir, musim iya. lalu 2-2. 2-2. Musim lalu lagi 0-0. 1-1 apa 0-0 lupa. Sebelumnya 7 baru tuh ya. Iya. Iya. Nggak usah. Masa gitu-gitu Mas, masa gitu-gitu. Masa gitu-gitu. Musim lalu lagi di Old Trafford 5-0. Nggak usah ngarep lo kok, nggak usah ngarep. Enggak, kalah MU-nya 5-0. Iya. Tapi terakhir kali MU menang di sono 2016. Iya. Zaman LVG. Iya, agak berat. Juan mata ya? Rooney. Bukan yang juan mata? Tujuan mata yang sebelum pertandingan sebelumnya. Oke. Agak berat sih, tapi ya Agak berat untuk MU-nya kan? MU. Tapi Bukan Liverpool. Liverpool kan juga lagi transisi. Dan Liverpool tuh setiap habis international break lumayan Jelek. agak shaky juga sih biasanya. Tapi terutama yang di MU juga lagi. yang di September. Di September mereka agak goyah tuh biasanya. Tapi ya gue nggak tahu juga ya. Muncul dalam versi apa nih Liverpool? Kan publik Liverpool kan mintanya udahlah lu nggak usah mainin Wolves dulu lah, lo balik aja ke komposisi juara lo. 4-3-3. 4-3-3, Szoboszlai, McAllister sama Gravenberch aja dulu dah. Iya. Kalau lo mau mainin si Wirtz, ya lo taruh di depan kiri lah. Kan dia Iya. juga di Di Jerman di kiri. Jerman juga seperti itu, di Leverkusen dia juga banyaknya justru muncul dari sisi kiri gitu. Betul. Gue pikir lu jangan ngubah lini tengah dulu. Ya memang dia banyak terlibat dalam permainan ketika dia jadi pemain tengahnya gitu. Tapi by the time lo harus bikin progresif
play, Pas. progressive pass segala macam tuh kok nggak keluar gitu di posisi itu. Dia kayak kebingungan sendiri. Kapan dia harus ngasih umpan terobosan, kapan dia mungkin lempar bola di belakang back, ataupun dia penetrate gitu. Kayak dia tuh belum cukup pede untuk melakukan itu loh. Gitu. Jadi kadang-kadang gue bingung nih kenapa ya nih pemain bagus dari build up dan segala macamnya, tapi sampai sepertiga terakhir tuh dia kayak bingung manfaatin ke nilai-nilai positif dia lah untuk bisa mentalitasnya untuk sebenarnya bisa sih. ngebongkar. Makanya ya Main di Premier League juga kan. mostly nuntut untuk balik dulu deh loh ke formasi awal biar balancein tim dulu nih. Karena kan kelihatan 3 kali kalah itu something yang harusnya memukul sih. Iya. Iya. Memukul Slot, dan walaupun musim lalu kayaknya dia overachieve dari apa yang dia harus dapatkan, sehingga ini nih momentum sebetulnya lo ini bisa apa enggak gitu. Tapi kalau United pintar sih dia harusnya bisa manfaatin tengah ya, tengah Wah, terutama. tengahnya kita aja bolong. Kalau Bruno-nya terlalu ke dalam ya. Kunya, Mason Mount Tapi itu. Liverpool tuh banyak banget kayak expose, yaitu di posisi si Gravenberch ternyata nggak sesangar musim lalu, Yes. masih bisa kegoyang gitu. Pairing antara Van Dijk dan juga Konate itu juga menjadi berapa kali jadi biang masalah golnya Liverpool juga, terutama dari transition. Nah itu tuh bisa dimanfaatin sama MU ketika high defense line Liverpool naik, udah lo lempar bola ke depan, Kunya ngejar, Mbeumo ngejar, Amat. Iya. apalagi Kerkes, Bradley, gue bilang ini juga jadi masalah Liverpool juga ketika secara kolektif tim ini jadi goyang ketika lo punya pairing wingback yang baru gitu kan. Ya pemain-pemain baru juga banyak di situ. Sebenarnya jadi kan bongkar pasangnya tuh menurut gua jadi banyak. Apalagi Lebih kalau PR, iya ya. kalau kita ngomongin soal apa yang dikatakan Virgil van Dijk nih Om, bahwa sebenarnya masalah tuh nggak cuma dari dalam doang, tapi dari luar. Nah, faktor eksternal yang lo lihat dari yang dibilang Van Dijk itu apakah dengan ya mendiang Diego Jota yang kemarin kecelakaan atau mungkin ada hal lain? Kalau kita ngomongin Jota pasti itu sangat terpukul, bukan cukup terpukul lagi. Temen lu ya meninggal dengan seperti itu pasti juga efek lah somehow. Cuman kalau lu ada yang ngeliat ada variabel lain nggak sih, Om Mario? Kalau yang dibilang faktor non teknis, kayaknya menurutku pasti itu ya, karena secara itu memukul pemain. Tapi dari porsi Jota sendiri untuk faktor teknisnya pun besar loh. Karena selama ini dan musim lalu Slot itu kunciannya, kartu trufnya itu di Jota. Walaupun dia bukan starter gitu ya. Tapi gue sering, ketika gue mentok, yang gue cari pertama tuh Jota. Untuk mereparasi kekurangan gue, Jota pasti masuk. Jota pasti masuk dan dia akan deliver itu. Dia kehilangan itu dari sisi teknis. Tapi dari sisi non teknis, ya lo kebayang tadi lah, lo kehilangan sahabat lu dan juga pemain yang bisa kasih influence di ruang ganti gitu. Itu ada besar peluang apa yang terjadi itu seperti itu gitu. Itu yang secara non teknisnya. Itu yang pasti memukul para pemain sih semuanya. Cuman yang non teknis lain bisa jadi kondisi salah yang kayaknya terus dipaksain bermain walaupun udah nggak memberikan impact dalam suatu game gitu. Padahal musim lalu dia berani loh ganti. Salah, gue bingung musim ini kok dia nggak berani. Iya, musim lalu tuh menit 70 salah ditarik. Menit 70 tren ditarik. Pemain-pemain penting dia tuh dipirit-pirit. Tapi sekarang lu 90 menit kasih. Padahal udah impact-nya udah nggak kayak... Udah tua. Similar sama Bruno nggak sih keadaannya salah sekarang? Mirip juga. At some point tuh berapa kali kan kita gemes ya. Bruno nggak ditarik-tarik ya, maksudnya udah kehilangan. Dan secara mental pasti dia kepukul lah 2 kali penalti nggak masuk ya. Iya, 2 kali. Harusnya kan agak goyah juga tuh dia dari posisi itu gitu. Nah, gue juga melihat in some games Amorim tuh kayak kok nggak berani narik si Bruno ya. Ya itu makanya gue bilang in game management. Untuk start bagus, tapi in game management pergantian pemainnya yang aneh. Identifying the masalahnya apa. Tapi lo bisa reparasi itu apa enggak? Itu yang menurut gue masih agak kurang sih dari Mourinho. Tapi kalau gue lihat Liverpool tuh memang ya faktor teknisnya ya karena kebanyakan pemain juga nggak sih? Dan ganti taktik kan mereka kan. Dan perubahannya cukup signifikan dari dan musim lalu ada Luis Diaz, ada sparks-nya sih lari. Sekarang nggak ada sih. Salah aja musim lalu bisa yang coming from behind kan lompat ke depan dia coming from behind. Musim ini belum kelihatan sama sekali sih. Iya, itu terutama dari kiri ya, di posisi Luis Diaz tuh kehilangan banget lah. Kalau Darwin Nunez ya
Iya loh, ada yang suka, ada yang enggak, itu. banyakan yang nggak suka kayaknya gitu. Iya, Tapi iya, tetap aja ketika dia hadir, kayaknya juga bikin Ada kontribusi. Iyalah, positioning ini kan bagus, cuman ngegolinnya aja. Iya, yang kadang-kadang finishingnya ya. finishing aja, cuman Iya. kan dia dapat peluangnya banyak, lari ngelewatin defendernya sering gitu kan, tapi dia nggak bisa cetak golnya gitu. Nah sementara sekarang kan beda banget gayanya Ekitike beda, gayanya si Isak beda. Itu kan lo butuh adjustment lagi tuh untuk memulai itu. Nah, secepat apa lo bisa dapatkan at least starting 11 yang firm lah ya untuk sisa musim ini karena kan yang pertama gue nggak ngelihat si Verts itu jadi bagian dari tengah. Artinya dia harus dorong ke kiri atas. Iya. Sementara di situ kalau Ekitike main ya Isak sebaiknya di situ kan. Iya, Posisi betul. gue sih lebih ngeliat ya antara mereka bergantian lah ya. Mm. Ekitike Isak Ekitike sama-sama bisa bergantian siapa yang jadi nomor 9 gitu. Iya. Ya kanan tetap salah gitu. Tapi ya kayaknya ketika lu maksain ada Verts, ya lu harus korbanin salah satu kan. Iya, betul, Antara betul, Ekitike betul. atau Isak. Nah itu kan lu belum tahu nih dalam kondisi apa lo akan memainkan pemain yang seperti apa dan akan dipainkan berapa lama nih pemain-pemain ini. Nah itu yang gue bilang klub belum nemuin tuh Mana mahal lagi tiga-tiganya, Iya, tiga-tiganya mahal, ada apa ya keharusan untuk mainin mereka ya kan. Tapi menurut lu beli Ekitike itu ini nggak sih kelolosan nggak sih Liverpool-nya? Enggak juga sih, kayak beli Gakpo. Beli Gakpo kan juga ada kesempatan nih beli Gakpo waktu kan Desember ya, habis Piala Iya. Dunia kan. Wih, Gakpo bagus. Available nih, beli deh. Tapi kan waktu itu mau bingung loh, mau taruh di mana Iya, ya? Dota iya, ada di situ, Luis Diaz ada di situ. Tapi kan rotasi lo itu bisa memberikan impact. 7-0 sih lawan MU sih. Iya, iya. Apa ya? Debut gue lawan MU sih ingat gue. Iya kan? 2 gol. Nah, Ekitike pun, wah available nih pemain. Dan ternyata Dan Isak lagi bagus. stuck waktu Nah, itu kan. Isaknya juga lagi stuck dan dia bagus juga. Jadi sebetulnya pembelian yang di depan mata lo nggak bisa hindarin, ya udah, mumpung dia available, kebeli sih. Iya. Oke, jadi kalau lo sedikit aja Om sebelum kita sudahi podcastnya, Liverpool United akan lebih condong apakah mereka sama-sama timpang atau malah ada yang bisa memanfaatkan momentum? Gue kalau dibilang imbang nanti dikira gue bukan fans Liverpool gitu. Tunjukkan subjektivitas lo di sini Om. Objektif. Subjektif dong, kan di sini kan sebagai fans kalau Mario fans Liverpool. Iya, iya. Kalau Bisa imbang, kayaknya balik lagi ke imbang sih harusnya ya. Imbang ya? Imbang. Jadi lo makin pede kan? Iya. Imbang dengan gol. Cuma beda 5 poin loh. Iya. Peringkat 2 sama peringkat 10 ya? Iya. Gila tipis banget ya musim ini ya. Ya biar Arsenal seneng dulu deh. Di atas ya. Iya. Soalnya fansnya banyak pada sombong sama delusional kalau kata Koko kan. Hah? Kalau kata lo kan delusional fans Arsenal. Benar, setuju. Iya. Tapi gue mau nanya sama lu Om, sebelum tutup. Pemain yang dibutuhkan sama Amorim siapa sih? Ini kita ngomong Amorim dikasih waktu sampai 3 tahun lagi lah ya. Enggak dong, berarti kan ini udah 1 tahun setengah. Berarti Kayak kok menurut gue, Baru ini 1 tahun. baru mulai tahun pertama deh. Baru Jadi 1 tahun. 1 tahun hitungannya, bukan 1 Kan tahun dia 3,5 setengah. tahun Oh, kontraknya. oke. Baru setahun. Karena kan dia di tengah-tengah musim pertama kan. Musim pertamanya setengah, ini belum nyampe setengah juga kan. Iya. Belum. Baru 1 tahun kalau kalender ya. Baru 1 tahun kalender. Kalau yang butuh, Baleba gitu kan, ada tuh namanya. Siapa lagi kok? Baleba, Anderson Elliott, terus Job Bellingham katanya. tapi lu tergantung availability Wharton. pemain yang cedera juga sih. Kalau si Lisandro balik, ya lu pasti lebih solid tuh. Kayaknya sih kalau di back sih gue Back sih kayak udah cukup cukup. sih. Om, Kalau lini tengah. gelandang Tengah. bertahan maksud lu Bertahan. apa? Atau gelandang, kalau gue sih gelandang kreatif sih. Oh, bukan yang bertahan ya, Om? Bertahan, Lu percaya Ugarte Om? Si Amorim Iya. Amorim udah bilang Iya. kayak dibilang sama Garnacho Iya, bahwa kayak lu udah nggak kayak tahun lalu katanya gitu. Bukan, dia bilang gini, lu tuh dia ngomong ke Ugarte, lu tuh bukan seperti Ugarte yang kayak di Sporting Lisbon. beda. Dan emang beda banget sih. Beda-beda. Casemiro, Maino juga kenapa agak turun ya Maino? Itu dia tuh Itu. biggest question juga buat kita sih. Lu sebenarnya punya stok cukup, tapi Mainin Bruno. gantung semua pak, Iya. kentang semua gitu kan? Iya benar. Sebenarnya kalau lagi full potential, Casemiro bisa bagus banget. Bagus. Ugarte full potential bagus banget. Tapi lu kan nggak bisa konsisten kayak gitu terus gitu. Tapi lu butuh pemain tengah yang available siapa? Ya? Gelandang bertahan. Pailinya Palingnya. Kalinya. Fulham ya sekarang ya? balik lah. Munchen. ya. Munchen Habis sekarang. Munchen, dia Palingnya balik ke Munchen ya?
Nah, enggak sekarang terakhir Munchen. Apa Fulham apa? Lupa. Dari Fulham ke Munchen. Iya, Terus Fulham dari, Munchen. dari Munchen dia balik lagi nggak sih? Itu dia. Yang mana ya? Iya, pemain tengah Ada juga. Wharton, Om coba Om. Wharton. Wharton bagus tuh. Lebih cocok Wharton atau Baleba menurut lu? Si Palace kan? Iya. Iya, bagusan Wharton sih gua. Bosan Wharton ya? Iya sih. Wharton oke. Dia identify kapan lo harus transition tuh bagus banget tuh. Dia ngeliat lubang, masukin bola. Nah itu kan United bagus tuh untuk transition play kayak gitu. Wharton sih oke sih. Wharton ya. Kalau lokal ya. Kalau keluarnya kayak nggak banyak yang available untuk sekarang. Oke, zaman sekarang susah. ya. VT-nya coba lo beli. Wah, Wah. VT-nya dari PSG. berapa harganya itu? Baiklah kalau begitu kita sudahi dulu obrolan kita hari ini bersama Lo yakin menang nggak? Gimana? 2-0. Enggak. Akhir kata Martel. Pokoknya nanti. Bersama Om Sabtu hari kita pamit. Thank you. Thank you guys.